Jadi kalau kita mengatakan Allah itu tempat bergantung, Allah tempat yang dituju di dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Kita ingin apa, Bapak Ibu, hajat kita minta pada Allah. Sampai sandal yang putus Nabi mengajarkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna as-samad menurut beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada pagi hari ini kajian akan disampaikan oleh beliau Ustaz Haris Sahabul Rahman MSc Waktu dan Umat kami bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tiada henti diri ini memuji dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang begitu banyak melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Semoga dengan kesyukuran ini Allah menambahkan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meneladankan, memberikan uswah dan qudwah sehingga kita mengetahui jalan kebenaran dan juga jalan kesesatan. Sebelum kita jelaskan ayat yang selanjutnya, ayat yang kedua, Bapak Ibu, kita bertadarus sambil memperbaiki bacaan kita. Harapannya bacaan kita baik dan kita paham makna yang terkandung di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. 1, 2, 3. Ya, wawunya dibaca tipis, Allahnya dibaca tebal. Bacanya qul huwallahu, tidak dibaca qul huwallahu. Huwallah salah. Yang betul qul huwallahu ahad. 1, 2, 3. Qul ahad. Allahus samad. Ya, tidak dibaca Allah tapi Allahu a. Nah, kalau Allah keliru, salah. Allahus samad. 1, 2, 3. Ya, yang tebal niku lamnya mawon, lamnya. Adapun sebelumnya ayat tidak tebal. Nah, pembagian lam tebal dan tipis, hanya lam tebal itu hanya ada pada lafzul jalalah.
lafzul jalalah, kalimat Allah saja. Selain kalimat Allah lam dibaca tipis semuanya. Tapi kalau pada Allah bisa tebal bisa tipis. Kalau sebelum Allah fathah dan dhammah ditebalkan, lidahnya diangkat. Allahu. Tapi kalau sebelum Allah kasroh dibaca tipis. Billahi. Billahi, tidak dibaca billahi. Kalau itu salah bacanya. Lam yalid wa lam yulad. 1, 2, 3. Lam yalid wa lam yulad. Qalqalah ada 4. Qalqalah ada dibagi menjadi 3. Yang pertama qalqalah akbar, Bapak Ibu. Akbar. Qalqalah akbar itu qalqalah yang huruf qalqalah di harokat akhir. Kutubu jadin, atau sering disingkat baju di toko kalau orang Indonesia. Kemudian berharokat tasydid, ada tasydidnya. Maka qalqalah yang ini namanya akbar dan ditahan 1 detik saja. Contohnya tabbat yada abi lahabi wa tabb. Bacanya wa tabb. Tidak boleh dibaca wa tabb. Salah kalau dibaca wa tabb. Ditahan 1 detik, jangan 1 menit. Kalau 1 menit kelamaan. Wa tabb. Kelamaan. Wa tabb. 1, 2, 3. Ya, minal haqqo. Haqqo. Yang kedua, qalqalah kubro. Qalqalah kubro letaknya saja yang beda di akhir. Dan bunyinya qalqalah itu sesuai dengan hurufnya. Kalau hurufnya tebal ditebalkan, kalau hurufnya tipis ditipiskan. Lam yalide, bunyinya imalah, kubro, tidak lam yalide, de tidak dibaca lam yalidi, tidak, lam yalide, apalagi lam yalidu wa lam. Ada beberapa lulusan pondok yang dia membaca qalqalah itu ke wawu, lam yalidu wa lam, itu tidak benar. Yang betul lam yalide, kecuali huruf tebal. Nek huruf tebal ditebalkan. Contohnya mapo, salamun hiya hatta mapo, tidak dibaca mapo, tidak mapo tapi mapo. Seolah seperti fathah karena hurufnya tebal. Tebal. Lam yalid wa lam yulad. 1, 2, 3. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, dipantulkan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya karena tidak ada tasydid. Jangan ditahan sedikit pun. Kufuwan ahad, jangan gitu, tapi kufuwan ahad. 1, 2, 3. Dibenturkan ahad. Baik, pada pertemuan kemarin sudah kita jelaskan tentang fadilah dari surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu kedudukannya di sisi Allah agung suratnya, dan sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin. Ringkasannya bisa dibaca, sudah di-share di grup menika. Kemudian surat Al-Ikhlas ini nama lainnya banyak, sudah dijelaskan juga. Surat Al-Asas, surat Pondasi, surat Al-Iman, surat At-Tauhid, surat Al-Wilayah, surat Qul huwallahu ahad. Kemudian juga ayat pertama sudah dijelaskan, Qul huwallahu ahad, katakanlah ia Allah Tuhan yang Maha Esa. Esa di sini maksudnya dalam rububiyah
dalam uluhiyah, dalam nama dan sifatnya. Allah tidak ada yang sama dengannya. Satupun makhluknya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kalau ada orang yang masih menyematkan hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh Allah ditujukan kepada selain Allah, ini menyimpang dalam tauhidnya. Seperti ada yang masih menyematkan penguasa pantai selatan. Siapa penguasa pantai selatan, Pak? Bu? Allah. Boten Nyi Roro Kidul boten. Allah yang menguasai pantai manapun, pantai selatan, pantai utara, pantai semuanya, Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Sehingga kalau ada orang yang ke tempat tertentu kemudian dia mengatakan amit ya penunggu sini, itu jin malah kalau digitukan semakin kuat. Jin itu semakin sombong maksudnya. Dia malah semakin bisa menggoda kita. Tapi kalau kita kuat dalam hal ini, nggak usah mengatakan amit ya mbah penunggu sini, dan kita mengatakan bismillah. Nah, bismillah cukup seperti itu. Atau kita mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli ainin lamah, min kulli ainin lamah, wa min kulli syaitonin hamah, wa min kulli ainin lamah. Kita mengatakan seperti itu, maka jin setan meniku bertambah lemah, Bapak Ibu. A'udzu, aku berlindung bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitonin, dari semuanya syaitan, wahamah, dan binatang yang berbisa, wa min kulli ainin lamah, dan pandangan mata yang berpenyakit ain meniko. Kita mengucapkan itu berlindung kepada Allah. Intinya jin akan semakin lemah dan tidak berani dengan kita. Pada dasarnya setan jin itu tidak berani pada manusia, tapi karena manusia awal-awalnya dilihat oleh jin, oh ini tampaknya takut kepada saya, akhirnya jin malah sombong, macam-macam menggoda kita meniko. Ayat yang kedua, ayat yang baru Bapak Ibu, Allahus Somadi. Allahus Somadi, Allah tempat bergantung. As-Somad itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Somad maknanya maha bergantung. Maka kalau ada seorang yang dia itu diberikan nama Abdus Somad atau siapa begitu, berarti hambanya Allah tempat bergantung meniko. As-Somad ditafsirkan oleh beberapa mufassir dengan beberapa penafsiran. Di antaranya di dalam tafsir As-Sa'di, beliau menafsirkan As-Somad maknanya As-Somad itu adalah al-maqsudu, yang dituju, fi jama'il hawaiji, di dalam semua kebutuhan-kebutuhan makhluk. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu tempat bergantung, Allah tempat yang dituju di dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Kita ingin apa, Bapak Ibu, hajat kita minta pada Allah. Sampai sandal yang putus Nabi mengajarkan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna As-Somad menurut beliau Syekh As-Sa'di. Kemudian beliau melanjutkan juga fa'ahlul alami, maka semua penduduk di dunia ini, alam al-uluwi, baik yang tinggi wasufla maupun yang rendah, yang bawah, muftaqiruna ilaih, mereka butuh kepada Allah, ghayatul iftiqar, dengan sangat butuh sekali. Semuanya butuh pada Allah, tidak ada yang tidak butuh. Itu makna as-somad. Artinya dia di dalam kebutuhannya apapun sangat membutuhkan Allah, dari A sampai Z. Nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkannya, nggak ada kehidupan, nggak ada udara, nggak ada pernafasan, nggak ada detak jantung, semuanya butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun seluruh di dunia ini menjauhi kita, Bapak Ibu,
Tapi Allah masih membersamai kita, kita masih hidup, kita tetap mulia. Misalkan kita menyebarkan hal yang baik, dakwah yang baik, tapi tidak disukai di kampung daerah itu, tidak masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang masih senang, Allah sepanjang masih ridho, nggak masalah. Karena sebenarnya yang kita butuhkan itu pertama adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajar terkadang ada orang yang diajak amar ma'ruf nahi munkar nggak senang dan lain sebagainya, butuh proses menikah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha al-ghani, tidak butuh kepada makhluk. Yas'alunahu hawa ijahum wa yarghabuna ilaihi fi muhammatihim. Mereka meminta kepada Allah di dalam kebutuhan mereka, berharap kepada Allah di dalam keinginan mereka, li'annahu al-kamilu fi awsafihi, karena Allah itu maha sempurna di dalam sifat-sifatnya. Al-alimu alladzi, maha mengetahui, yang qad kamula fi ilmihi, yang sempurna di dalam ilmunya. Al-halimu alladzi qad kamula fi hilmihi, maha lembut yang sempurna kelembutannya. Ar-rahimu, maha pengasih yang qad kamula fi rahmatihi, sempurna rahmatnya. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, yang rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Inti dari tafsir Allahus Samad menika manusia butuh kepada Allah. Kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsir, beberapa ulama menafsirkan maksud dari As-Samad dengan tafsiran yang berbeda-beda. Tetapi intinya sama. Intinya sama. Itu hanya memperkaya penafsiran, tidak bertentangan, bukan bertentangan antara satu dengan yang lain. Seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Hasan Al-Basri menafsirkan maksud dari As-Samad di situ adalah alladzi laisa biajwafin, Allah tidak memiliki rongga. Ya, Allah tidak butuh makan, karena rongga itu untuk makan, Bapak Ibu. Allah enggak butuh makan, Allah enggak butuh minum, Allah enggak butuh tidur dan sebagainya. Wala ya'kulu wala yashrabu, Allah tidak makan, Allah tidak minum. Kalau kita enggak makan satu hari pripun? Ngelungker, Bapak Ibu. Ngelungker, enggak minum sehari sakit menika opname, bahaya dengan kesehatan kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala enggak butuh itu semuanya, enggak butuh makan, enggak butuh minum. Kemudian Ikrimah menafsirkan sahabat Nabi menika, As-Samad maknanya adalah alladzi la yakhruju minhu syai'un, sesuatu itu tidak bisa keluar dari Allah, enggak bisa keluar dari sunatullah, semua butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada di dunia ini aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala niku sunnatullah, tidak ada yang bisa keluar. Orang itu nek sampun sepuh menika akan keluar ubannya, kemudian tulangnya akan semakin rapuh. Kemudian juga kalau seseorang itu bayi itu lemah dulu, kemudian kuat, kemudian lemah lagi, sunatullah. Kalau orang itu ingin pinter, cerdas, harus belajar, sunatullah. Kalau orang itu ingin sukses, harus berusaha, sunatullah. Nah, ini maksudnya semua butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sunnatullahnya nggak bisa keluar darinya manusia. Kemudian Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi juga, beliau menafsirkan maksudnya Allahus Samad adalah alladzi lam yalid wa lam yulad. Tafsir selanjutnya, nah, setelahnya kan lam yalid wa lam yulad, maksudnya Allahus Samad dijelaskan tafsir setelahnya, yaitu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena Allah enggak butuh anak, Allah tidak butuh anak, Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak diperanakkan menika.
Kemudian ada tafsir dari Qatadah, menika sahabat Nabi juga. Qatadah menafsirkan al-baqi allazi la yafna. Allah itu kekal, tidak akan binasa. Allah itu kekal, tidak akan binasa. Kemudian ada yang menafsirkan seperti ad-dhahak allazi yasmadu ilaihi fil hajati, yang semuanya hajat itu tertuju pada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah. Jadi intinya semua penafsiran dari para ulama itu sama. Semua butuh kepada Allah di dalam hajat keperluan mereka, dan Allah tidak butuh apapun. Meskipun secara terperincinya ada yang beda-beda, tapi intinya sama. Karena penafsiran itu saling melengkapi antara satu dengan yang lain, tidak kontradiksi, boten bertentangan. Kemudian ayat selanjutnya, nah kalau ada penafsiran bertentangan berarti harus diwaspadai, hati-hati. Ini tafsir apa meniko? Nah, ayat selanjutnya Bapak Ibu, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dalam tafsir Muyassar dijelaskan, laisa lahu waladun wala walidun wala sahibatun. Allah tidak memiliki anak, Allah tidak memiliki orang tua, Allah tidak memiliki istri. Yang ini manusia butuh. Manusia butuh. Kalau dia tidak memiliki anak, tentu tidak bisa melanjutkan keturunannya. Kalau orang itu tidak memiliki istri, sama, tidak bisa melanjutkan keturunannya. Kalau manusia itu tidak memiliki orang tua, sama, dia tidak bisa lahir menikah. Semua butuh manusia. Maka Fir'aun, Bapak Ibu, Fir'aun itu pernah dialog dengan Nabi Musa dalam surat Asy-Syu'ara. Makanya dibuka surat Asy-Syu'ara awal-awal ayat. Ayatnya berapa? Saya lihat dulu. Ayatnya agar pas menikah. Surat Asy-Syu'ara. Ayatnya ayat 23, dimulai dari 23. Fir'aun itu tanya kepada Nabi Musa, qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, Tuhan semesta alam itu siapa? Dia itu tanya tapi untuk meledek. Sebenarnya untuk meledek. Untuk meledek. Kalau bahasa niki untuk apa Pak? Ngenyek, untuk ngenyek. Tidak benar-benar tanya, Tuhan semesta alam itu siapa Musa? Nabi Musa itu menjawab, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan semesta alam itu Tuhan yang menguasai menciptakan langit, bumi, dan diantara keduanya jika engkau meyakini. Nabi Musa sudah jawab gitu. Fir'aun gak terima, takon malih. Qala liman haulahu ala tastami'un. Dan Fir'aun mengatakan, dia itu provokator Pak. Bahasanya itu ya provokator sejati Fir'aun. Coba krungu ora omongane Musa. Dengar tidak engkau? Mosok Tuhan semesta alam, Tuhan sing nguasai langit, bumi, diantara keduanya itu Tuhan semesta alam. Dia ngerasa dia Tuhan. Dia itu Tuhan Fir'aun. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Setelah Fir'aun itu ngenyek, Nabi Musa jawab dengan jawaban telak yang Fir'aun itu panas. Tuhan semesta alam juga itu Tuhan, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Jadi Nabi Musa itu ingin mengatakan, kalau engkau itu Tuhan Fir'aun, terus Tuhane wong tuamu ku sapa? Mosok Tuhan lahir prematur. Tuhan kok lahir angguri-buri begitu Pak? Tuhan lahir buri-buri, nggak mungkin Tuhan lahir buri-buri. Nek kamu Tuhan, Tuhane wong tuamu sapa? Jawabnya pripun Bapak Ibu? Yo jelas engkau enggak Tuhan. Kalau engkau Tuhan, kamu dengan orang tuamu dulu mana? Dulu orang tuamu. Terus Tuhane wong tuamu sapa? Bingung Fir'aun jawab itu. Ini kecerdasan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena Fir'aun punya orang tua, Fir'aun juga punya istri dan sebagainya.
dan Allah tidak butuh itu semuanya. Setelahnya Fir'aun mengatakan, qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Rasul utusan yang diutus kepada kalian itu gendeng. Ini senjata nih Bapak Ibu untuk membunuh karakter. Biasanya mengatakan apa? Gendeng. Nabi Muhammad juga dituduh gendeng, karena orang itu kalau sudah gendeng ya berarti nggak didengarkan ucapannya, orang normal. Ini Fir'aun kalah argumen, langsung mengatakan majnun. Rasul yang diutus kepada kalian itu gendeng. Nah, ini dalil Bapak Ibu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh anak, tidak butuh istri, menika Tuhan yang sejati. Kalau orang Nasrani mereka mengatakan Isa itu anak Tuhan. Kalau orang Yahudi itu mengatakan juga Uzair itu anak Tuhan. Tahukah Bapak Ibu kenapa Nabi Isa itu dikatakan anak Tuhan? Karena Nabi Isa itu banyak keistimewaannya. Menurut orang-orang sana itu sudah seperti Tuhan. Nabi Isa itu banyak mukjizatnya. Mukjizat tentang kedokteran, bisa menyembuhkan orang yang buta. Makanya Nabi Isa disebut Al-Masih. Al-Masih dari kata masaha yamsahu, mengusap. Masaha yamsahu artinya mengusap. Karena Nabi Isa mengusap orang buta kemudian bisa melihat atas izin Allah. Diusap iso ndeleng langsung. Kalau Dajjal Al-Masih juga. Dajjal Al-Masih. Karena Dajjal itu terusap penglihatannya, buta. Sama-sama Al-Masih tapi beda statusnya. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang kusta, bahkan menghidupkan orang yang mati. Makanya saking hebatnya, banyaknya mukjizatnya Nabi Isa, menika diangkat Tuhan. Uzair juga sama. Uzair itu punya keistimewaan. Uzair ditidurkan oleh Allah 100 tahun. Itu kisahnya ada di juz 3 surat Al-Baqarah. Juz 3 surat Al-Baqarah halaman yang kedua, posisi sebelah kanan baris bawah. Keledainya mati jadi tulang belulang, Uzairnya masih hidup, ditidurkan 100 tahun. Dan Uzair itu hafal kitab Taurat, saking cerdasnya Uzair niku. Nek ngisi Taurat niku enggak bawa Taurat. Orang-orang Yahudi, wah Uzair ini keistimewaannya banyak, wali, bahkan diangkat menjadi anak Allah, nitis Gusti Allah itu ke dia. Ini pendapat yang sesat. Kemudian orang-orang musyrikin mereka mengatakan juga malaikat itu anak perempuan Allah. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka orang kafir Quraisy mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu adalah omongan mereka. Padahal tidak benar sama sekali. Allah tidak butuh anak, Allah tidak butuh istri. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, mungkin dibuka ayatnya 101. Badi'us samawat, sami-sami. Wal ard. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Allah sudah menegaskan, Allah yang memulai penciptaan langit dan bumi, yang menciptakan Allah. Bagaimana mungkin Allah punya anak? Anna yakunu lahu walad. Bagaimana mungkin Allah punya anak? Walam takun lahu sahibah. Sedangkan Allah enggak punya istri. Allah enggak punya pasangan. Kalau di dewa-dewa Hindu itu pasangannya ada. Pasangannya kalau saya pernah melihat Siwa itu namanya Parwati. Yu Parwati. Jenenge Parwati. Kemudian pasangannya
Wisnu itu ada, saya nggak tahu kalau. Kemudian pasangannya Brahma juga ada. Iku dewa macam apa? Dewa nggak butuh semuanya. Harusnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh semuanya. Yang paling masuk akal ketuhanan Islam, dalam Islam. Kalau Allah punya anak, terus bidani dokter sopo? Ini bingung juga pertanyaannya, Pak. Terus kalau Allah punya anak, ngelahironi tendi macam-macam. Aneh menika. Kalau Allah punya anak, logika anak ini akan memiliki karakter atau sifat seperti bapaknya, orang tuanya. Gini membuatkan logikanya ngeten. Kalau seseorang itu punya anak, sifat dan juga karakternya akan niru orang tuanya. Dalam hal ini Nabi Isa kalau dikatakan anak Allah, Uzair itu anak Allah, seharusnya karakter semua sifatnya sama seperti Allah. Dia nggak akan mati, terus nggak butuh makan, nggak butuh minum. Makanya Allah membantah ketuhanan Isa itu dengan hujah yang ringan tapi telak. Hujahnya ringan tapi telak. Dalam surat Al-Maidah ayat 75. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Al-Masih putra Maryam tidak lain adalah rasul dan telah lewat rasul-rasul setelahnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya jujur. Kana yakulani ta'am. Isa dan ibunya itu makan. Panjenengan bayangkan, Bapak Ibu, ada orang yang menuhankan Nabi Isa. Sudah beberapa hari nggak direspon permintaannya, terus ketemu ning nasi padang. Wah, Tuhan, mangan ning kene to. Wah, tak goleki aku njaluk kok ora direspon. Terus seneng dia, bariku nraktir Tuhan nih, tak traktir yo. Kira-kira lucu mboten ya, Pak? Lucu. Makanya Allah bantah ketuhanan Isa itu dengan simpel sekali tapi telak. Isa itu makan, ibunya itu makan, dan Tuhan yang sejati tidak butuh makan, nggak butuh anak, nggak butuh istri semuanya. Kemudian ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. La fi asma'ihi, tidak juga di dalam nama-namanya. Wala fi awsafihi, tidak juga sifat-sifatnya. Wala fi af'alihi, tidak juga perbuatannya. Tabaraka wa ta'ala, maha berkah Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kufuwan niku secara makna setara, sehingga ada bahasa sekufu. Dia boleh nikah karena sekufu. Nah, sekufu di dalam pernikahan, kalau pernikahan itu yang penting akhlaknya itu baik, agamanya baik. Niku sama sekufu. Meskipun secara materi, status jabatan tidak sama, tapi tetap sekufu. Karena penilaian Islam dilihat dari agama dan akhlaknya menika. Kalau agama yang lain wonten tingkatan kasta. Kasta yang paling tinggi nopo Bapak Ibu? Brahma. Kemudian setelah Brahma nopo? Kesatria. Setelah kesatria Waisya. Setelah Waisya bawahnya Sudra. Menika. Nah, niku nggak bisa dia meraih kemuliaan. Sedangkan di dalam Islam kufu itu dinilai dari agama dan akhlak. Jadi tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi melebihi. Kalau ada sesuatu Allah sebutkan di dalam Quran, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Innallaha samiul basir. Itu hanya namanya saja, penamaannya saja, tapi hakikatnya, sifatnya yang sejati nggak sama dengan Allah. Melihat manusia dengan melihatnya Allah berbeda. Melihatnya Allah dengan manusia beda. Turunnya manusia dengan turunnya Allah berbeda. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Allah Maha melihat. Penglihatan manusia penuh dengan keterbatasan. Tidak bisa lihat kadang berapa jarak menikah. Dan manusia itu bisa melihat
kalau tidak ada penghalangnya. Allah Subhanahu wa taala ilmunya luas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa melihat kalau sesuatu itu belum terjadi, setelah terjadi seperti apa, Allah tahu. Allah tahu. Manusia itu akan tahu sesuatu itu kalau sudah terjadi. Kalau Allah mengetahui sebelum Allah menciptakan si fulan itu pilihannya nopo dan dia yang cenderungnya apa, Allah tahu. Kemudian Allah tulis wonten catatan Lauhul Mahfud. Tidak ada yang sama dengan Allah dalam sifat, nama, perbuatan, semuanya tidak ada yang sama. Sehingga ini bantahan telak, Tuhan itu harus berbeda dari sisi nama, sifat, hakikatnya. Terus bagaimana dengan hadis? Ada hadis gini jamaah, Allah menciptakan Nabi Adam fi suratihi, dalam bentuknya. Wonten hadisnya ibu dalam riwayat Imam Bukhari, sehingga ini disalahpahami oleh orang-orang yang sesat menika dengan menyamakan Nabi Adam itu bentuknya sama dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dia menolak keras itu Nabi Adam tidak sama dengan Allah total begitu dalam semuanya. Ini juga dua-duanya salah. Karena dalam hadis ini katakan Allah menciptakan Nabi Adam sama sesuai bentuknya, maksudnya keagungannya. Karena ada sesuatu yang sama tapi berbeda. Ada sesuatu yang sama tapi berbeda. Seperti hadis Nabi, manusia golongan awal yang masuk surga itu akan seperti ala surati qamar, cahaya mata bulan, cahaya bulan, indahnya menika. Apakah kita mengatakan manusia itu seperti bulan bentuknya? Loh Bapak Ibu, kalau kita mengatakan manusia itu seperti bulan, berarti dia tidak punya wajah, nggak punya hidung, nggak punya mulut. Maka hadis tadi ditafsirkan Allah menciptakan Adam sesuai dengannya dalam hal keindahannya. Menika, tetapi jelas tidak ada yang lebih indah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mendapatkan berapa sen menika dari keindahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Kita akhiri, kalau ada yang ditanyakan saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu, wonten ya Pak. Waalaikumsalam. masyarakat kita dalam kondisi yang Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, "Wa man batta'a 'amaluhu lam yusri' lahu nasabuhu." Siapa yang amalnya itu lambat, nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Memang ada sebuah daerah julukan-julukan tertentu yang kalau sudah anaknya kiai itu dipanggil Gus, padahal tidak semuanya anaknya kiai itu baik. Enggak semuanya anaknya kiai itu berilmu. Enggak semuanya anaknya kiai akhlaknya itu bagus, boten. Sehingga kalau seperti ini menika terdapat kultus Gus. Gus itu kalau di jelentrehke Agus menika jemaah wonten. Ya memang Agus siapa gitu, siapa cah bagus begitu. Itu biasanya nanti. Bahkan ada yang gendeng diceluk Gus. Habib juga itu tidak bisa dipertanggungjawabkan apakah nyambung dengan Nabi atau tidak. Tidak bisa dipertanggungjawabkan karena nggak ada bukti otentik menika. Dari sisi sanad banyak yang bantahnya jemaah. Yang bantahnya ketersambungan sanad sampai Rasulullah SAW. Kalaupun dia keturunan Nabi, kita anggap pahit-pahitnya keturunan Nabi. Tapi dalam hal ini kita tidak boleh langsung menilai serampangan dimakan mentah-mentah.
apa yang diucapkannya, apa yang dilakukan. Boten, karena Nabi mengajarkan kepada kita diukur dengan Al-Quran dan Sunnah sesuatu itu. Karena ada tidak keturunan Nabi yang kafir? Wonten. Nabi Nuh, Kan'an saja yang kafir menika. Apakah dia dipanggil Habib? Wonten. Kalau menyimpang dalam hal ini akhlaknya, maka tidak bisa digunakan niko. Adapun kalau dia berilmu, kemudian dia akhlaknya baik, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka baru seseorang itu kita anggap layak mendapatkannya. Dan juga catatannya tidak boleh hulu berlebihan sampai di luar batas akal menika. Jalan sambil glesot ini tidak boleh yang seperti itu. Biasa. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalian harus tidak itu alhamdulillah. Jam dari rumah jam berapa?